Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 240. Terima kasih, Tuan Fu. Amanda Fei Sue buru-buru mengambil inisiatif untuk berterima kasih kepada Fu Yinghong. Hehe, Tuan Amanda, Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Anda dan David sama-sama anggota klub Huaxin sekarang, dan peringkatnya tidak rendah, jadi Anda dapat menikmati manfaat ini. Fu Yinghong tersenyum, lalu berkata, ya, kamu pasti sangat lelah setelah semalaman bolak-balik. Ayo istirahat dulu. Aku pergi dulu. Setelah mengatakan ini, Fu Yinghong berbalik dan hendak pergi. Tapi David tiba-tiba memikirkan masalah, jadi dia buru-buru mengejarnya. Keluar, Saudari Hong, tunggu. Saudaraku, apa lagi yang kamu inginkan? Fu Yinghong berhenti, berbalik dan bertanya pada David seperti ini. Saudari Hong, wajahmu sangat merah sehingga tidak normal. David memandang Fu Yinghong dan menemukan bahwa rona aneh di wajahnya belum memudar, jadi dia mengatakan ini padanya. Ah! Begitukah? Fu Yinghong merasa bingung ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian dia menyentuh pipinya, yang ternyata agak panas, dan kemudian gambar menawan yang tak dapat dijelaskan tiba-tiba muncul di benaknya. Pada saat itu, rona merah di wajah Fu Yinghong menjadi semakin merona. Saudari Hong, keadaan ini, sangat salah. David terus menatap Fu Yinghong, dan melihat kulitnya berubah begitu cepat, dia tidak bisa menahan rasa bingung, jadi dia berkata padanya lagi, aku akan memeriksa denyut nadimu dan melihat bagaimana situasinya. Jangan gunakan itu untuk saat ini. Fu Yinghong segera menggelengkan kepalanya dan menolak, lalu dia berkata kepada David, saudaraku, kamu harus istirahat dengan Tuan Amanda. Aku harus cepat kembali ke perusahaan pergi bekerja. Datanglah padaku setelah kamu istirahat, itu saja. Aku akan pergi dulu. Setelah mengatakan ini, Fu Yinghong menutupi wajahnya yang panas, berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa. Melihat bagian belakang Fu Yinghong pergi, David bergumam, aneh, apakah dia sakit? Karena David telah memeriksa denyut nadi Fu Yinghong sebelumnya, dan menemukan denyut nadinya sangat aneh, seolah-olah dia dipengaruhi oleh beberapa roh jahat khusus menyerbu tubuh. Ketika David memikirkannya dengan hati-hati, dia bisa merasakan bahwa rona aneh di wajah Fu Yinghong jelas disebabkan oleh energi jahat di tubuhnya. Tapi David tidak yakin energi jahat macam apa itu. Banyak jenis kejahatan, dan masing-masing memiliki penyebabnya sendiri. Hanya dengan mencari tahu penyebabnya dan mengidentifikasi jenis kejahatan apa itu, barulah kita dapat meresepkan obat yang tepat. David, datang dan temani aku. Pada saat ini, Amanda Fei Sue berkata kepada David. Saat itulah David kembali sadar, jadi dia berjalan ke Amanda Fei Sue. Amanda Fei Sue mengambil inisiatif untuk memeluk David, dan menyelipkan seluruh tubuhnya ke dalam pelukannya. David, aku lelah. Kamu bisa istirahat denganku. David mengangguk, lalu dia memeluk Amanda Fei Sue. Dia bangkit, memasuki ruangan, dan dengan lembut meletakkannya di tempat tidur. Kemudian, David tidak melakukan hal semacam itu pada Amanda Fei Sue, tetapi membantunya menyebarkan selimut, lalu duduk di samping tempat tidur dan mengobrol dengannya, dan dengan lembut membelai rambutnya. Setelah beberapa saat, Amanda Fei Sue tertidur setelah membolak-balik sepanjang malam, dia lelah dan mengantuk. Setelah melihat Amanda Fei Sue tertidur, David tidak beristirahat, karena dia berada di alam inti emas, entah itu energi atau kekuatan fisik. Mereka jauh lebih unggul dari orang biasa, bahkan jika mereka tidak beristirahat selama beberapa hari dan malam, itu akan baik-baik saja. Pada saat ini, David menyadari bahwa gaun malam mewah yang dia kenakan telah banyak rusak,
dan alasannya adalah pertempuran sengit yang terus berlanjut tadi malam. Jadi David keluar dari Shengshi Haoting. Awalnya, dia ingin membeli setelan pakaian, tetapi menemukan bahwa tidak ada toko pakaian di dekatnya. Sebaliknya, ada beberapa pedagang kaki lima yang menjual pakaian dan topi di alun-alun seberang. David berjalan mendekat, membeli satu set pakaian di salah satu kios, lalu kembali. Sebenarnya, sudah menjadi kebiasaan David untuk membeli barang-barang jalanan, tapi dia merasa lebih nyaman mengenakan pakaian seperti itu. Setelah kembali ke Shengshi Menshan, David mencuci dan menggantung pakaian yang dibeli dari kios pinggir jalan, lalu kembali ke kamar, dan bermeditasi di sebelah Amanda Fei Shui untuk berlatih. Tetapi saat ini, Fu Yinghong tidak kembali ke perusahaan, tetapi dia mengemudikan mobil dan kembali ke villa tempat dia tinggal. Karena tidak hanya wajah Fu Yinghong yang panas, tetapi tubuhnya juga panas, dan pikirannya penuh dengan gambaran yang begitu menawan, dan dia tidak dapat menyingkirkannya bahkan jika dia mau. Tidak tahan lagi, Fu Yinghong bergegas pulang. Begitu dia kembali ke kamar tidurnya di villa, Fu Yinghong menutup pintu, mematikan ponselnya, dan bergegas ke kamar mandi. Fu Yinghong mengisi bak mandi dengan air dingin, dan kemudian seluruh orang berendam di dalamnya. Dia berharap bisa menenangkan diri dengan melakukannya. Hal yang aneh adalah bahwa tindakan Fu Yinghong tidak ada gunanya sama sekali. Gambar-gambar menawan yang tak tertandingi di benaknya menjadi lebih jelas dan bahkan lebih intens. Dalam keadaan seperti itu, kewarasan Fu Yinghong berangsur-angsur hilang, jadi dia tidak bisa menahannya. David, saudara yang baik, cintai aku dengan baik, di kamar mandi, Fu Yinghong menyimpan memanggil. Tentu saja David tidak tahu Fu Yinghong apa yang terjadi padanya, dia telah memasuki kondisi meditasi. Waktu berlalu dengan cepat. Ketika David menyelesaikan siklus besar dan mengumpulkan energinya, seluruh kondisinya pulih sepenuhnya, dan dia merasa segar kembali. David berdiri, meregangkan tubuhnya, dan menoleh untuk melihat bahwa Amanda Fei Shui masih tidur di tempat tidur. Oh, saya harap apa yang terjadi tadi malam tidak meninggalkan bayangan psikologis Fei Shui. David tersenyum kecut, karena dia tahu bahwa apa yang terjadi tadi malam telah menyebabkan Amanda Fei Shui memiliki bayangan psikologis, dan dia membutuhkan waktu untuk bersantai, dan yang lebih penting, dia perlu mencerahkan dan menenangkannya. Jadi David tidak mengganggu Amanda Fei Shui, tetapi melangkah maju dan menekan titik tidurnya. Melakukan hal itu bisa membuat Amanda Fei Shui tertidur lelap untuk waktu yang lama. Baginya, ini adalah bantuan yang sangat bagus. Metode dekompresi. Kemudian, David dengan lembut membuka pintu dan berjalan ke halaman. Halamannya sangat elegan, dengan bebatuan, jembatan tertutup, kolam penuh bunga teratai, dan paviliun heksagonal antik. David berjalan ke paviliun heksagonal dan duduk, mengagumi pemandangan di halaman. Tiba-tiba, dalam benak David, ekspresi aneh Fu Yinghong saat dia pergi dengan tergesa-gesa muncul. Karena kemunculan Fu Yinghong jelas merupakan pertanda adanya roh jahat aneh di dalam tubuhnya, yang tidak bisa lagi ditekan dan akan meledak kapan saja. Semakin David memikirkannya, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah, jadi dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon nomor Fu Yinghong. Telepon terhubung dengan cepat, dan suara Fu Yinghong terdengar, tetapi agak malas dan lelah. Saudaraku, apakah kamu sedang beristirahat dengan Tuan Amanda? Mengapa kamu meneleponku? Sudah istirahat Fei Shui masih istirahat? David mengatakan ini kepada Fu Yinghong, dan kemudian berkata kepadanya, Saudari Hong, aku merasa bahwa kamu dalam keadaan yang sangat buruk ketika kamu pergi. Ada yang salah? Kakak, apakah kamu delusi? Nada Fu Yinghong menjadi sedikit bingung. Saudari Hong, aku tidak tahu apa yang salah.
David segera mengatakan ini, dan kemudian bertanya pada Fu Yinghong, "Saudari Hong, setelah kau kembali, apakah kau merasa panas? Ingin curhat?" Kakak, bagaimana kamu tahu?" Pidato Fu Yinghong berubah menjadi gemetar, jelas, dia tertangkap oleh kata-kata David. "Saudari Hong, jangan khawatir tentang bagaimana saya tahu. Izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda dalam keadaan seperti itu berarti roh jahat telah meledak. Itu harus diselesaikan dengan cepat, jika tidak roh jahat akan bangkit dan menyerang. Pikiran Anda ini akan sangat mempengaruhi pemikiran Anda. Jika serius, Anda akan gila." David berkata kepada Fu Yinghong dengan sangat serius. Ini benar-benar sangat serius." Fu Yinghong panik. "Saudari Hong, aku tidak perlu membodohimu." Tapi David buru-buru berkata kepada Fu Yinghong, "Masalah ini harus diselesaikan secepat mungkin, tanpa penundaan." "Aduh. Lalu, bagaimana cara mengatasinya?" Fu Yinghong buru-buru bertanya. "Ayo lakukan." "Nona Hong, di mana kamu sekarang? Saya akan segera pergi ke sisi Anda untuk melihat dan membantu Anda menyelesaikan masalah." David berkata pada Fu Yinghong. Aku ada di perusahaan sekarang. Datang ke sini langsung." Fu Yinghong ragu-ragu sejenak, lalu mengatakan ini. Setelah mengatakan ini, Fu Yinghong menutup telepon, lalu menutupi wajahnya yang masih panas dengan kedua tangannya. "Ya Tuhan. Kenapa aku selalu berpikir liar? Apakah itu benar-benar jahat?" Tepat ketika Fu Yinghong penuh dengan pikiran liar, David sudah berganti pakaian yang telah dikeringkan di jalan dan meninggalkan Shengshi Haoting. Dia menghentikan taksi di jalan dan menuju perusahaan Yalan. Sekitar 2:10 menit kemudian, David tiba di markas besar Airland Corporation. Markas besar Airland Corporation adalah bangunan yang megah. Lagi pula, ini adalah Airland Group Company, dan juga merupakan perusahaan besar yang terkenal di Jiangbei dan bahkan Cina Timur. Ia memiliki mencapai puluhan miliar, dan ada banyak perusahaan kosmetik, perusahaan farmasi, merek parfum, dan ekstraksi produk tumbuhan alami dan perusahaan pemrosesan dalam di bawah payungnya, David. David turun dari mobil, melihat ke gedung kantor pusat perusahaan Yalan, dan gumam dia berkata, "Kelihatannya sangat megah, itu benar-benar layak untuk menjadi keluarga besar." "Adik kecil, apakah kamu ingin melamar karyawan perusahaan Yalan?" Saat ini, pertanyaan seorang sopir taksi datang dari belakang David. "Lamar untuk karyawan, kurang lebih begitu." David tertegun sejenak, lalu menoleh dan tersenyum dan menjawab seperti ini. "Oh, adik laki-laki, perusahaan Yalan ini adalah perusahaan terkemuka kami di Jiangbei. Jika Anda benar-benar ingin melamar pekerjaan, saya sarankan Anda mengganti pakaian Anda sebelum kembali. Jika tidak, Anda mungkin tidak akan bisa bekerja sebagai seorang penjaga keamanan." Sopir taksi melihat David mengenakan apa yang bisa disebut pakaian jalanan yang lusuh, dan mau tak mau mengingatkannya seperti ini. "Hehe, menurutku ini cukup bagus." David tersenyum, dan tidak repot-repot menjelaskan kepada pengemudi, berbalik dan berjalan menuju gerbang. "Oh, anak nakal." Sopir taksi menatap David menggelengkan kepalanya, lalu memutar mobil dan pergi. Bab 241. Begitu David masuk ke lobi, dia menyadari bahwa perusahaan Yalan benar-benar pantas menjadi perusahaan besar. Lobi di lantai pertama saja terlihat luas, cerah, dan megah. Namun, David sedang tidak ingin berkunjung ke sini, karena dia masih mengkhawatirkan situasi Fu Yinghong, jadi dia langsung pergi ke meja depan. David baru saja berjalan ke meja resepsionis. Seorang wanita cantik di resepsionis melihat bahwa dia tidak memiliki izin kerja, jadi dia berinisiatif untuk bertanya kepadanya, "Hai,
Apa yang bisa saya lakukan? Selalu cari Tuan Fu Yinghong dan Tuan Fu. David berkata langsung kepada wanita muda di meja depan. Apakah Anda mencari Bos Fu? Bolehkah saya bertanya apakah Anda pernah membuat janji dengan Bos Fu sebelumnya? Wanita di meja depan mengukur David dan bertanya seperti ini. Janji? Bukan yang ini. David tertegun, lalu menggelengkan kepalanya, dan kemudian berkata kepada wanita di meja depan, saya sudah menelepon Tuan Fu, dan dia menyuruh saya datang ke sini langsung. Apakah ketua mengundang Anda ke sini? Wanita meja depan sangat terkejut ketika mendengar ini, dan bertanya dengan tergesa-gesa. Permisi, Tuan, siapa nama keluargamu? Nama belakangku David. Namaku David. David segera menjawab. Wanita di meja depan dengan cepat memeriksa rencana perjalanan ketua perusahaan di komputer, tetapi dia tidak menemukan janji temu untuk David. Tuan Fred, saya benar-benar minta maaf. Jadwal kerja ketua kami sudah penuh hari ini, dan saya tidak punya catatan dia membuat janji dengan Anda. Menurut peraturan, dia tidak akan melihat Anda. Wanita di meja depan berkata dengan sopan kepada David Cloud. Tapi aku benar-benar mengenal Tuan Fu. David terkejut lagi, dan buru-buru mengatakan ini kepada wanita di meja depan lagi. Tuan Fred, mungkin Anda benar-benar mengenal Tuan Fu, tetapi menurut peraturan perusahaan kami, selama jam kerja, tidak ada yang bisa melihat Tuan Fu tanpa membuat janji terlebih dahulu. Peraturan ini dibuat oleh Tuan Fu sendiri. Diumumkan. Wanita di meja depan berkata kepada David. Jadi kamu tidak bisa masuk, tolong segera pergi. David tidak menyangka bahwa dia bergegas ke perusahaan Yalan untuk mencari Fu Yinghong, tetapi dia ditolak seperti ini. Sepertinya aturan dan peraturan perusahaan Yalan sangat ketat. Jadi David berpikir sejenak, dan hanya berkata kepada wanita muda di meja depan, aku akan mengatakan yang sebenarnya, aku adik laki-laki Tuan Fu. Ah, apakah kamu adik laki-laki Tuan Fu? Wanita muda di meja depan terkejut ketika mendengar ini, kulitnya tiba-tiba berubah, karena meskipun peraturan perusahaan sangat ketat, jika David benar-benar adik laki-laki Fu Yinghong, maka itu masalah lain. Ketika saudara perempuan saya adalah ragu-ragu, seorang pria jangkung berusia 30-an, dengan jas dan sepatu kulit, berpenampilan anggun, dan sepasang kacamata berbingkai emas keluar dari dalam. Ketika pria itu melihat bahwa David sedang mengobrol dengan wanita di meja depan, dia mengerutkan kening, segera berjalan, dan berkata langsung kepada wanita di meja depan, Xiao Shao, ada apa denganmu? Mengobrol dilarang selama bekerja jam. Oh, Deputi Liu halo, Tuan I, saya tidak mengobrol, ini Tuan Fred yang ingin bertemu Tuan Fu. Wanita muda di meja depan buru-buru membungkuk kepadanya ketika dia melihat wanita yang anggun itu dan kemudian dijelaskan seperti ini. Pria anggun itu melirik David, dan kemudian bertanya kepada wanita di meja depan, apakah dia punya janji? Tidak. Wanita di meja resepsionis buru-buru menggelengkan kepalanya, dan kemudian menambahkan, tapi Tuan Fred berkata, dia adalah Tuan Fu. Kakak laki-laki. Adik laki-laki Tuan Fu? Mengapa saya belum pernah mendengar tentang dia? Apakah Tuan Fu memiliki adik laki-laki seperti itu? Pria yang beradab itu terkejut sesaat, melihat pada David lagi, dan kemudian bertanya kepadanya, Tuan, bolehkah saya bertanya, siapa namamu? Oh, namaku David. David melaporkan namanya lagi. David. David? Itu salah. Nama belakangmu adalah David, dan nama ketua-ketua kita adalah Fu. Itu bukan nama keluarga yang sama. Bagaimana kamu bisa menjadi adik laki-lakinya? Dia seperti ini. Aku benar-benar adik laki-laki Bos Fu, tapi aku bukan saudara laki-lakinya sendiri,
tapi saudara baptisnya. David buru-buru menjelaskan. Benarkah? Sebenarnya, Bos Fu dan aku adalah teman sekelas lama. Aku mengenalnya jauh lebih awal darimu, dan aku tahu latar belakang keluarganya dengan baik, tapi aku belum pernah mendengar bahwa dia memiliki saudara baptis yang begitu serius sepertimu, dan aku tidak pernah melihatmu juga. Pria anggun itu menatap David dengan ekspresi bingung, lalu berkata kepadanya. Situasinya seperti ini. Tuan Fu dan aku hanya bertemu di pesta makan malam tadi malam, tapi kami langsung cocok, jadi dia mengenaliku sebagai saudara baptisnya. David dengan cepat menjelaskan. Hehe, adik kecil, bukankah alasanmu terlalu keterlaluan? Dengan karakter Tuan Fu, dia akan langsung memukulmu. Lelucon apa yang kamu bicarakan? Kata pria anggun itu kepada David. Selain itu, cara dia memandang David berubah dari bertanya menjadi aneh, dan bahkan nada suaranya sarkasme. David sedikit kesal dengan apa yang dikatakan pria anggun itu, jadi dia mengabaikannya, tetapi berkata kepada wanita di meja depan, "Cantik, tolong hubungi Nyonya Fu dan katakan padanya bahwa aku David, dan biarkan dia turun untuk menjemputku. Ayo pergi." Pada awalnya, wanita di meja depan berpikir bahwa David mengenal ketua, tetapi tanpa diduga, dia tidak membuat janji sama sekali, dan bahkan mengatakan bahwa dia adalah saudara baptis yang ketua hanya dikenali tadi malam, dan sekarang bahkan wakil presiden Liu mempertanyakan dia. Dan wanita muda di meja depan dan orang-orang di perusahaan Yalan pada dasarnya tahu bahwa Fu Yinghong menaruh hati dan jiwanya ke dalam pengembangan perusahaan, dan memperlakukan orang dan benda dengan pandangan dingin dan serius, terutama jika menyangkut peraturan dan regulasi perusahaan. Oleh karena itu, wanita di meja depan tidak lagi mempercayai kata-kata David, tetapi berkata kepadanya secara langsung, "Tuan Fred, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak memiliki wewenang untuk memanggil ketua secara langsung, tolong segera pergi." "Lupakan saja, aku terlalu malas untuk menjelaskannya padamu, lebih baik aku pergi mencari Tuan Fu sendiri." David terdiam sesaat, dan hanya berjalan masuk. "Kamu tidak bisa masuk." Pria anggun itu menghentikan David, dan kemudian berkata kepadanya dengan suara dingin, "Menurutmu di mana perusahaan Yalan kita? Jika kamu ingin masuk, kamu bisa masuk. Dan bahkan jika Anda milik Tuan Fu, jadilah adik laki-laki, tetapi jika Anda tidak menjelaskan mengapa Anda mencarinya, tidak mungkin membiarkan Anda masuk. Saya di sini untuk melihat Tuan Fu karena saya punya masalah pribadi." David berkata kepada pria elegan itu. "Hehe, masalah pribadi? Saya dapat memberitahu Anda bahwa Tuan Fu tidak pernah berurusan dengan masalah pribadi selama jam kerja." Pria anggun itu tersenyum, dan kemudian mengatakan ini kepada David. Selain itu, dia melihat David mengenakan kios jalanan sederhana, jadi matanya menjadi menghina lagi, dan dia berkata kepadanya, "Wah, saya pikir Anda sedang mencari pekerjaan. Jika Anda sedang mencari pekerjaan, saya sarankan Anda segera kembali, berganti pakaian yang lebih formal, dan kembali setelah menyiapkan resume Anda. Juga, jika Anda memiliki masalah pribadi dengan dia, tidak apa-apa katakan padaku, aku akan memberitahunya untukmu. Aku tidak datang untuk mencari pekerjaan, aku datang ke Tuan Fu untuk masalah pribadi. Adapun apa itu, aku benar-benar bisa aku tidak memberitahumu." David mengerutkan kening, mengatakan ya. Pria halus itu berkata begitu. Mendengar kata-kata David, wajah pria anggun itu menjadi gelap, dan dia berkata kepadanya, "Nak, aku memperingatkanmu, jika kamu terus mengacau seperti ini, aku akan membiarkan satpam menendangmu keluar." Ketika David mendengar kata-kata anggun itu kata-kata pria, suasana hatinya dia bahkan lebih kesal. Jadi dia mengabaikannya, tetapi hanya mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Fu Yinghong.
Panggilan itu terhubung dengan cepat, dan sebelum David dapat berbicara, Fu Yinghong bertanya langsung kepadanya, "Kakak, apa yang kamu lakukan?" "Tercapai? Saudari Hong, aku di sini." David menjawab, dan kemudian berkata kepada Fu Yinghong, "Tetapi orang-orang di perusahaanmu tidak mengizinkanku masuk untuk menemukanmu. Mereka bilang aku tidak membuat janji denganmu." "Oh, ini milikku. Kelalaian. Aku lupa memberitahu meja depan." Fu Yinghong kembali sadar, dan buru-buru berkata kepada David, "Saudaraku, kamu tunggu dulu, aku akan turun untuk menjemputmu up." Setelah mengatakan ini, Fu Yinghong menutup telepon, kemudian dia menutupi wajahnya yang panas dan lembut, dan bergumam pada dirinya sendiri, "Aku bahkan bisa melupakan hal yang begitu penting. Sepertinya aku benar-benar punya masalah." Ternyata pikiran Fu Yinghong selalu disibukkan oleh yang dipengaruhi oleh pemandangan yang tak tertandingi ini, bahkan setelah kembali bekerja di perusahaan, seluruh pikirannya masih tenggelam dalam fantasi aneh yang tak terkatakan, bahkan dia lupa membuat janji. Sekarang mengetahui bahwa David telah datang ke perusahaan Yalan, Fu Yinghong secara paksa menekan asumsi yang tak terkatakan, dan meninggalkan kantor. Setelah melihat David mengeluarkan ponselnya dan menelepon Fu Yinghong, meja depan adik perempuan itu tercengang. Tidak pernah berpikir bahwa David benar-benar mengenal Fu Yinghong, dan bahkan memanggilnya, "Kakak Hong." Mungkinkah dia benar-benar adik laki-lakinya? Bahkan pria yang beradab pun tercengang, dia tidak berani mempermalukan David lagi, tetapi menatapnya dengan ekspresi mendung di wajahnya. Setelah beberapa saat, Fu Yinghong naik lift dan datang ke lobi di lantai 1. Ketika Fu Yinghong datang ke lobi di lantai pertama, dia melihat David berdiri di meja resepsionis, jadi dia langsung menyapanya dan berkata, "Kakak, maafkan aku. Aku lupa bahwa meja depan mengatakan tentang membuat janji, itu semua milikku." "Salah." Mendengar suara Fu Yinghong, David juga menoleh untuk melihat, dan kemudian matanya menyala. Karena Fu Yinghong mengenakan setelan kantor putih hari ini, yang terlihat cukup ramping, terutama sepasang kaki panjang dan lurus yang indah menunjukkan lekuk tubuhnya yang sempurna, ditambah dengan temperamennya yang unik seperti seorang ratu, segera menarik perhatian David. Faktanya, belum lagi David, bahkan wanita cantik di meja depan, setelah melihat Fu Yinghong, merasa sangat mempesona, dan matanya dipenuhi kekaguman. Dan setelah lelaki beradab itu melihat Fu Yinghong muncul, dia memandangnya dengan cara yang aneh, seolah-olah dengan semacam semangat. "Oh, tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, Saudari Hong, kamu di sini untuk menjemputku sekarang?" Mendengar apa yang dikatakan Fu Yinghong, David segera menjawab, "Hehe, kamu adalah adik laki-lakiku dan ini adalah pertama kalinya datang ke perusahaanku. Aku harus menjemputmu sendiri. Kalau tidak, kamu akan menyalahkanku." Fu Yinghong tertawa dan berkata kepada David seperti ini,